Jadi menurut saya untuk filosofi sebenarnya itu kebijakan klub dan kebijakan pelatih. Karena saya selalu pikir tidak mungkin kita menerapkan satu filosofi tapi pemainnya nggak mendukung. PSSI sudah merancang berbagai pilar penting dalam membangun fondasi sepak bola nasional. Salah satu pilar utama PSSI adalah Villanesia, sebuah filosofi sepak bola yang digagas untuk memaksimalkan potensi pemain Indonesia. Filosofi ini terinspirasi dari kekayaan budaya dan karakteristik unik bangsa Indonesia, melahirkan gaya bermain yang gesit, kreatif, dan penuh determinasi. Program yang diharapkan dapat membentuk pemain muda Indonesia sesuai dengan karakteristik bangsa dan menjadi ciri khas Indonesia di dunia internasional. Top performance atlet itu ada 4. Satu, skill sepak bolanya. Yang kedua, kemampuan taktikal dan kecerdasan sepak bolanya. Yang ketiga, kemampuan fisiknya. Baru yang keempat, mentalnya. Menurut saya, makanya ada hubungan dengan filosofi sepak bola itu tadi. Anak Indonesia akan nyaman bermain dengan cara Indonesia. Saya 11 tahun melakoni menjadi pelatih tim nasional usia muda dan izin Allah ada buktinya. Bermain dengan cara Villanesia. Sudah seharusnya jika metode Villanesia diterapkan oleh para pelatih di SSB maupun akademi untuk pembinaan usia muda. Namun, apakah itu telah diterapkan dengan baik di Indonesia atau belum? Untuk itu kita akan mencari tahu. Saya Ilham, selamat datang di Sudut Sepak Bola. Salah satu aspek penting dalam pembinaan pemain muda adalah penerapan filosofi sepak bola yang tepat. Villanesia muncul sebagai panduan pelatih untuk membina para pemain muda di Indonesia. Salah satunya SSB Nusantara. Sebagai wadah untuk membina para pemain muda di Indonesia, SSB Nusantara telah menerapkan Villanesia sebagai dasar metode latihan mereka untuk menciptakan pemain muda Indonesia sesuai dengan karakteristik bangsa dan menjadi ciri khas Indonesia di dunia internasional. SSB Nusantara adalah SSB yang terafiliasi dengan Askot PSSI Jakarta Pusat. Kita juga klub internalnya Persija. Kita ada kelompok usia dari usia 8, 10, dan 12, 14 sampai 16 tahun. Maksimal 16-17 tahun. Kita mengedepankan 4 unsur. Yang pertama, technical, tactical, physical, dan mentality. Dan kita juga menambahkan latihan tambahan yang mengedepankan individual. Kita fokusnya individual karena kita percaya dari individu-individu muncul tim yang solid. Karena kita basic dasar. Sebenarnya 4 unsur tadi itu adalah dasar Villanesia juga. Baru ditambahi dengan yang namanya attacking, defending, dan transisi. Kebetulan juga waktu demonstrasi Villanesia, perwakilan dari PSSI ke sini. Ada Coach Wolfgang Pikel, ada Coach Kurniawan Dwi Julianto. Mereka ke sini untuk mengenalkan apa itu Villanesia, sekaligus juga kasih pemahaman kepada para pelatih termasuk saya. Kalau menurut saya, Villanesia bagus ya, Mas. Villanesia karena kita diadopsi dari potret-potret permainan di tim-tim di luar sana untuk menyesuaikan dengan kultur kita. Ya, di mana pemain kita ini cenderung tidak berbadan besar, tapi kita unggul di kecepatan. Untuk itu kita lebih memanfaatkan kecepatan daripada kekuatan. Itu tadinya makanya dicarikan suatu formula atau Indonesian Way, muncullah Villanesia. Jadi Villanesia bagus sebagai pedoman kita dalam berlatih dan penerapan di lapangan. Sebagai pencetus Villanesia, PSSI harus memikirkan bagaimana cara filosofi ini bisa diterapkan untuk seluruh SSB di Indonesia. Pada kenyataannya, pembinaan dan sosialisasi Villanesia oleh PSSI masih belum dirasakan secara maksimal oleh para pelatih di level grassroots. Diperlukan kolaborasi dan komitmen dari PSSI, pemerintah, dan masyarakat untuk memastikan Villanesia dapat diterapkan dengan maksimal. Kalau menurut saya, dari yang pertama dari segi manusianya dulu.
Dari segi pelatihnya dulu, karena kalau sekarang ini saya lihat mulai mengendur nih. Kalau tahun-tahun lalu masih gencar, PSSI masih keliling-keliling. Sekarang mulai mundur. Maksud saya gimana caranya kita SSB kita kan banyak ya. Gimana caranya SSB semua itu bisa memakai konsep Villanesia, mengenalkan ke semua pelatih, memastikan semua pelatihnya tahu gitu. Supaya setiap SSB bisa menerapkan Villanesia dari dasar. Askot harus turun tangan. Kemarin kita waktu demonstrasi Villanesia dari Asprof DKI dan Askot Jakarta Pusat. Kebetulan kita ikutnya Askot Jakarta Pusat. Jadi Askot Jakarta Pusat yang datang ke SSB yang terafiliasi dengan Askot Jakarta Pusat, pengenalan Villanesia. Termasuk di sini kemarin. Sementara itu, ada SSB asing yang berdiri di Indonesia. Misalnya Borussia Mönchengladbach yang telah mendirikan Borussia Academy Indonesia sejak tahun 2023. Meski berdiri di Indonesia, Borussia Academy Indonesia tidak menerapkan Villanesia sebagai filosofi bermainnya, melainkan mereka memiliki filosofi sendiri yang diadaptasi dari kultur sepak bola Jerman. Jadi sebenarnya sistem kita bukan seluruh Jerman pakai, kita ada sistem sendiri namanya False Philosophy. False Philosophy intinya adalah false itu artinya kuda muda, karena kita selalu coba di Borussia Mönchengladbach untuk memakai pemain-pemain muda kita, dan false itu adalah seperti kuda muda yang sangat energik, sangat gesit. Jadi kita coba memakai filosofi ini. Kebetulan kita selalu implement seperti filosofi Funinho. Kalau ada yang tahu, Funinho adalah seperti small-sided game. Kita coba latihan-latihan kita memakai filosofi ini. Dan semenjak anak-anak berlatih, saya melihat perkembangannya itu sangat pesat dengan filosofi ini. Come on, Dea, come on! Arun, cover Arun! Press Arkana, press, forward, come on! Jadi balik lagi yaitu ke kebijakan pelatih. Kalau menurut saya, kenapa saya sangat senang dengan false philosophy, karena saya udah ngelihat impact yang telah kita capai di dalam waktu yang sangat singkat. Kemarin misalnya tim kita awalnya tim sekolah sebelum Borussia datang. Tim sekolah kita belum bisa juara tahun kemarin. Cuman dalam waktu 1 tahun sangat singkat kita pakai filosofi false philosophy. Dan tahun ini alhamdulillah kita bisa juara 2. Jadi dalam 1 tahun menurut saya waktu yang sangat singkat, walaupun sekolah cuma latihan 2 kali ya. Cuman dari situ sudah sangat kelihatan bahwa mereka itu berkembang sangat cepat dengan filosofi dan latihan yang intensif kita. Setiap SSB dan akademi memiliki filosofinya sendiri. Hal ini juga menjadi penting bagi seorang pemain untuk bisa beradaptasi dengan berbagai jenis filosofi sepak bola di masa depan. Arun, up! Come on, up! Luka! Jadi menurut saya untuk filosofi sebenarnya itu kebijakan klub dan kebijakan pelatih. Karena saya selalu pikir tidak mungkin kita menerapkan satu filosofi tapi pemainnya nggak mendukung. Jadi kita juga harus memikirkan pemain kita bagusnya apa, dan kita harus lihat dulu. Tapi menurut saya untuk filosofi kita cocok untuk anak Indonesia karena memang kita mainnya sangat gesit, kita high pressure. Yang saya bilang tadi false philosophy, kita sangat suka untuk mainkan pemain-pemain yang muda, yang masih energik. Jadi menurut saya kalau dalam filosofi itu kebijakan klub dan pelatih, tapi untuk false philosophy sampai sekarang anak-anak cocok sih dengan filosofi kita. Sebenarnya mungkin agak berbeda ya. Kalau bisa dibilang beda banget sih juga enggak, karena Villanesia juga kita mengandalkan pemain-pemain cepat juga kan, apalagi di Southeast Asia pemain-pemain itu biasanya gesit-gesit.
Cuman mungkin dengan cara latihannya sistem kita memang berbeda. Kita lebih ke banyakin small sided game. Dan mungkin kalau di SSB lain mereka pakai 2 gawang. Ya. Kita misalnya kalau bisa dilihat kita pakai 4 gawang untuk memaksimalkan kesempatan ngegolinnya. Apalagi untuk pemain muda buat euforianya, biar dia seneng, dia juga enjoy, dan yang paling penting dia dapat masuk situasi 1 lawan 1, 2 lawan 1, 2 lawan 2 jauh lebih banyak daripada sistem tradisional yang kita main 9v9 atau 11v11. Kalau menurut saya dari Villanesia-nya sih sudah bagus, Mas. Tidak perlu diperbaiki atau diubah-ubah, tapi penggunaannya tergantung kepentingan, ya, tergantung kebutuhan tim, ya. Kalau mungkin Coach Sintayong punya filosofi berbeda, ya tidak apa-apa. Yang penting tim nasional kita bisa berprestasi. Tapi kalau untuk Villanesia-nya sendiri, menurut saya sudah oke. Yang harus mungkin diperhatikan adalah kompetisinya mungkin. Untuk usia muda, itu harapan saya sih. Supaya PSSI punya kompetisi usia muda yang terintegrasi dari bawah sampai atas. Sebagai cerminan dari karakteristik bangsa Indonesia, Villanesia penting untuk diterapkan di seluruh elemen sepak bola negeri ini. Villanesia masih harus dikembangkan untuk bisa bersaing dengan filosofi negara-negara yang sudah maju dalam hal sepak bola. Iya, Villanesia ini kan memang bisa dikatakan diinisiasi oleh Coach Danur Windo ya. Waktu itu Coach Danur menjadi direktur teknik. Tujuan utamanya adalah bagaimana mengembangkan filosofi permainan Indonesia dengan gaya main Indonesia, karakter para pemain Indonesia, dan itu menjadi landasan saat para pelatih-pelatih SSB ini untuk saat mengambil lisensi. Artinya di lisensi kepelatihan itu, sertifikasi, mereka juga akan mendapatkan menu Villanesia itu. Seberapa berpengaruhnya? Nah, ini yang perlu kita lihat lagi sejauh ini ya, karena dari 2017 ke sekarang ini kan sekitar 7 tahun sudah ya, dan itu terus digalakan. Kalau secara kurikulum sih mungkin udah oke ya, tapi penerapannya apakah itu sebanding dengan negara-negara maju? Karena kalau kita bandingkan dengan Jepang aja deh, mereka kurikulumnya itu sejak beberapa tahun lalu ya, 92 kalau nggak salah, mereka itu menerapkan 100 years vision ya, visi 100 tahun. Itu visi yang berharap sepak bola Jepang akan menembus, bukan hanya sekedar menembus Piala Dunia, tapi bisa jadi merajai dunia, dan pelan-pelan arah itu ke sana kan. Dan selain kurikulum, selain dukungan pemerintah, ini juga terlihat dari fasilitas yang mereka kembangkan di sepak bola Jepang ya. Bagaimana federasi mereka JFA bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan ini mengkoordinasikan sebuah kompetisi. Jadi kompetisi nggak hanya digelar oleh federasi, tapi juga Kementerian Pendidikan ya, sehingga di sekolah-sekolah itu banyak kompetisi, banyak pertandingan, sehingga jenjangnya itu ada. Nah, ini yang sepertinya masih belum terlihat di Indonesia, bahwa ada kurikulumnya, tapi penerapannya apakah sudah menunjang untuk kurikulum tersebut. Sebagai fondasi untuk mencetak pemain muda yang cerdas, kreatif, dan disiplin dengan karakter khas Indonesia, Villanesia masih menemui batu sandungan yang menghambat penerapannya di lapangan. PSSI perlu menjadikan pengembangan Villanesia sebagai fokus utama dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengatasi berbagai kendala yang ada. Pemerataan pelatih ini yang masih jadi PR besar buat PSSI ya. Artinya saya tidak yakin ya semua pelatih di SSB ini mempunyai lisensi kepelatihan. Karena kan kalau idealnya setiap pelatih ini, regulasinya setiap pelatih SSB ini kan punya lisensi D nasional. Tapi saya nggak yakin terus terang mereka semuanya ya di Indonesia ini memiliki lisensi itu. Dan kembali belajar dari Jepang, Jepang itu federasi mereka JFA itu
mengirimkan pelatih-pelatih ke setiap pelosok-pelosok sehingga pemerataan kualitas pelatih ini terjamin. Ini yang jadi PR besar buat PSSI ya, agar kepelatihannya terjamin, otomatis juga ilmu yang mengalir, kurikulum yang mengalir juga sama. Kompetisi, saya sih terus menerus ya untuk menekankan kompetisi. Karena pemain-pemain itu bisa lahir dengan cepat jika kompetisinya ini banyak. Karena tidak mungkin ya mereka ini bisa bermain dengan baik dan juga bermental juara jika memang tidak dapat kesempatan dan jam terbang yang banyak di kompetisi. Ini yang perlu digalakan oleh PSSI. Kan sekarang udah ada Elite Pro Academy ya. Ada U16, U18 ya. Ya itu yang perlu lebih konsistenkan lagi. Tahun ini kan belum jalan tuh Elite Pro Academy ya. Artinya ada gap, ada waktu yang terbuang dari situ dalam hal pembinaan. Ini yang jadi PR besar buat PSSI. Memang sudah ada gitu loh, istilahnya platformnya, print birunya udah ada, cuman penerapannya ini lagi-lagi yang belum dilaksanakan oleh PSSI. Selain itu juga yang tadi saya bilang, pemerataan pelatih ke seluruh pelosok-pelosok daerah di Indonesia sehingga kualitas pelatih yang membesut atau menukangi pemain-pemain muda ini sama kualitasnya. Meskipun banyak sekali filosofi sepak bola yang beredar di dunia ini, Villanesia tetap menjadi pondasi yang penting bagi para talenta muda di Indonesia. Untuk itu, tugas penting SSB adalah untuk bisa menerapkannya kepada para talenta muda ini dan untuk meningkatkan kecintaan mereka terhadap sepak bola Indonesia. Saya Ilham, sampai jumpa di sudut sepak bola selanjutnya.